Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana anittiba'il hawa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya amma ba'd. Walaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradihi dzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Al-hadits. Alhamdulillah, izin Allah, kudrat iradat Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberi oleh Allah umur panjang tentunya, disertai diberi keafiatan sehingga kita bisa dikuasakan juga oleh Allah untuk bisa hadir di tempat pengajian ini, yang mana tempat pengajian seperti ini adalah tempat yang dicintai, yang disayangi, yang dibanggakan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena di dalam hal ini Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya mal'unatun mafiha ila dzikrullah wa mawalah wa aliman au muta'alima. Dunia ini adalah keadaan tidak disukai Allah, terlaknat. Mal'unatun mafiha, termasuk yang ada di dalamnya. Gedung-gedung berbintang, hotel-hotel mewah, bangunan-bangunan yang begitu megah. Allah tidak mencintai, Allah tidak menyayangi tempat-tempat yang seperti itu. Illa dzikrullah, terkecuali tempat-tempat yang berada di dalamnya disebut nama Allah, yang ada di dalamnya disebut zikrullah, yang ada di dalamnya adalah tausiah keagamaan, yang ada di dalamnya adalah ajaran-ajaran kebaikan, wa'aliman, dan para guru, para ustaz, para petunjuk kebenaran, para pembawa kebaikan, dan begitu juga para santri, para pelajar. Itulah yang dicintai, yang disayang, dibanggakan oleh Allah Jalla wa'ala. Artinya apa? Artinya kita harus bangga, artinya kita harus bahagia, artinya kita harus senang. Tentu kita
bersyukur kepada Allah bisa hadir di tempat seperti ini. Alhamdulillah. Ya, kita diberi rezeki oleh Allah, misalkan kita bisa masuk gedung-gedung berbintang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bukan itu yang kita cari. Bukan itu yang kita kejar. Bukan itu yang kita banggakan. Yang kita banggakan adalah kita bisa masuk madrasah. Kita bisa masuk majelis ta'lim. Kita bisa masuk musola, langgar, atau tempat-tempat yang lain. Sejelek apapun, sekumuh apapun itu tempat, kalau di dalamnya ada tausiah keagamaan, di dalamnya ada zikir-zikir kepada Allah, itulah kita bangga dengan itu. Kenapa? Karena tempat itulah yang dicintai, yang dibanggakan oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya kita bisa hadir di tempat ini, mendengarkan, melaksanakan zikrullah, dan mendengarkan tausiah-tausiah keagamaan. Ya tentu kita menambah ilmu. Tentu kita menambah ilmu, karena dengan ilmu itulah manusia menjadi mulia. Karena dengan ilmu itulah manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Di sini Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia yang beriman dan berilmu. Itu makanya dengan hadirnya kita di sini setiap malam Selasa hadir, ya otomatis kita mendapat ilmu, menambah ilmu. Alhamdulillah. Kemuliaan ketinggian manusia dengan makhluk-makhluk yang lain disebabkan ilmu. Manusia dengan malaikat, mulia manusia. Manusia dengan jin, mulia manusia. Manusia dengan segala macam ciptaan Allah, mulia manusia. Kenapa? Karena manusia punya ilmu. Oleh karena itu, ilmu harus kita kejar. Makanya sekarang musum, gujrun, resah dengan polemik nasab. Kenapa diresahkan? Kenapa digujrunkan? Apakah kalau kita bukan keturunan Nabi? Apakah kita kalau memang bukan dzurriyyah Rasul tiada kemuliaan? Tidak seperti itu. Sering Al-Fakir katakan di setiap tempat, di setiap momen, keturunan, dzurriyyah, nasab tidak menjadi jaminan manusia untuk mulia di hadapan Allah. Tapi yang menjamin, yang menjadikan manusia mulia di hadapan Allah adalah ketakwaan, keimanan, dan keilmuan. Kejar ilmu. Walaupun kita, misalkan bapak kita tukang koren, misalkan orang tua kita tukang beca, misalkan orang tua kita misalkan sopir gerobak, misalkan, tidak peduli hal itu. Siapapun, apapun orang tua kita, no problem. Kita punya ilmu, silahkan mau jadi apa kita Indonesia. Sekarang kita mau mencalonkan diri menjadi presiden, enggak mungkin ditanya bapaknya kerjanya apa. Wah, misalkan kalau pekerja tani enggak bisa jadi presiden, enggak bisa. Enggak, yang penting kemampuan kita, ilmu kita, wawasan kita, kepribadian kita. Kenapa masalah nasab kita diributkan? Ada istilah pro habaib, ada istilah pro kiimad. Ya, pro-proan sih tidak menjadi apa, cuman jangan menjadi
perpecahan, jangan menjadi perkelahian. Kimat ceramah diserbu sama siapa? Sama pro habaib. Ini apa-apaan ini? Kita ngaji itu untuk apa sebenarnya? Kita mengaji Al-Quran, kita menggali al-hadis, apakah ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis untuk mempermasalahkan itu, saling menyerang-menyerang, saling caci mencaci, saling berkelahi, apakah ada? Al-Fakir turun pesantren, naik pesantren, turun sekolah, naik sekolah, baca buku, baca kitab, belum pernah ada satu keterangan hadis, Quran ataupun apapun kitab yang menerangkan tentang hal bahwa kita Islam harus pecah, harus belah, harus gula, harus berkelahi, nggak ada. Semua juga harus saling menyapa, harus saling menghormat, harus mengucapkan salam, harus saling memuliakan. Tapi kenapa fakta di lapangan seperti itu terjadi? Ini adalah musibah bagi kita semua. Kita harus bertobat, kita harus beristighfar kepada Allah. Masalah nasab, ya nasab. Nasab kita misalkan tidak nyambung ke Rasulullah, no problem. Nyambung, tidak nyambung, tidak menjadi masalah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Kenapa kita harus begitu kekeh untuk mempertahankan itu? Dibela-belain kita, membikin kitab-kitab palsu. Untuk apa? Membikin kuburan-kuburan palsu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Ayo kita sadar. Ayo kita kembali kepada jalan Allah yang sebenarnya. Orang yang baik itu adalah orang yang tidak bertengkar dengan sesama. Jangankan sesama agama, jangankan sesama ideologi, walaupun kita beda agama, beda bangsa, beda negara, kebersatuan itu dituntut, diperintahkan di dalam ajaran Islam. Ya, ini saya Al-Fakir cuma ngobrol saja sih, karena melihat di lapangan seperti itu. Seperti itu. Jadi Al-Fakir ya ingin natural saja lah. Habib mau ceramah silahkan sebebas-bebasnya ceramah. Tapi jangan menjelek-jelekin Kiai Imad atau menjelek-jelekin ya orang lain lah. Atau misalkan Kiai Imaduddin ya beserta yang pro dengan Kiai Imaduddin sepaham, silahkan sebebas-bebasnya ceramah ya, apalagi Kiai Imaduddin dan kawan-kawan asli pribumi bukan pendatang gitu kan ya, silahkan ceramah sebebas-bebasnya, yang penting ceramahnya ya jangan ada kebencian sama gitu. Jadi Habib jangan ada kebencian, juga dari kelompok pribumi ya jangan ada kebencian. Kita asli membahas ilmiah tentang nasab ya silahkan. Jadi jangan ada ini Habib nggak mau ditelusuri, nggak mau diteliti, ini apa-apaan gitu kan. Tuh misalkan dari kelompok Kiai Imad misalkan menjelek-jelekan Habib, inilah itulah, itu juga apa-apaan gitu kan. Jadi kita tujuannya baik pun kalau memang dilaksanakan dengan yang tidak normal ya tetap dosa, tidak baik. Jadi kenapa Al-Fakir katakan seperti ini? Ya memang faktanya seperti itu. Ya, tidak ada kiai, tidak ada ulama, tidak ada abuya, ya tentu ini oknum ya. Tapi terlontar dari mulutnya yang bersih itu kota-kota yang katar, kata-kata yang katar, bukan kota-kota yang kotor. Jadi ini tidak boleh terjadi. Ayo, pembahasan nasab silakan berjalan. Pembongkaran kitab-kitab, pembongkaran ilmiah silakan berjalan. Dan yang diteliti, yang dibongkar ya enjoy saja, jangan hiraukan. Perlu bahkan kita mendengarkan. Ya artinya apa? Ya artinya kalau kita salah ya kita terima aja salah. Kalau kita benar ya alhamdulillah. Intinya apa? Ya intinya jangan ada perkelahian, jangan ada permusuhan, jangan ada perpecahan, itu saja. Kalau ini bisa terwujud ya alhamdulillah.
Cobalah kita berkaca ke belakang para ulama-ulama kita, seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti Syekh Abdul Qadir al-Jilani, seperti Ibnu Taimiyah, seperti Muhammad Abduh, Syekh Khon, Said Reda, Said Rasid Reda. Beliau adalah berbeda pendapat, tapi tidak menjadi permusuhan. Imam 4, Imam Syafi'i, Hanbali, Imam Maliki, Imam Hanafi, 4 imam berbeda pendapat, tapi tidak menjadi permusuhan. Kenapa kita harus satu pendapat? Kenapa? Berarti ada kesalahan di diri kita. Mari kita introspeksi diri, mari kita perbanyak istighfar, dan mari kita saling berbaik. Insya Allah. Mari kita melangkah bersama dengan tujuan sama, ridho Allah Azza wa Jalla. Yang sudah-sudah, tapi dari mulai sekarang ayo kita bersatu, menyatu, karena dengan persatuan, dengan kesatuan, dengan kebersatuan akan terwujud kekuatan. Adanya kekuatan, insya Allah adanya kemenangan. Karena pertolongan Allah berada di dalam kesatuan dan kebersatuan. Perpecahan adalah simbol daripada kekalahan. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan ya, satu ilmu, satu amalan, yang mana ilmu amalan ini adalah dinamakan ilmu Barjamusti. Jadi ilmu Barjamusti ini adalah disebut pukulan maut gitu. Sebut pukulan maut. Jadi kalau kita punya musuh ya. Jadi awas kita, musuh ini jangan musuh karena nafsu nih. Jadi musuh karena agama ya. Kalau musuh karena nafsu, oh ini bahaya ini. Jadi yang disebut musuh itu adalah musuh dalam agama. Kalau tangan kita ditempelengkan ya, atau dijatuhkan ke tubuh orang, orang bisa terkapar. Makanya kita harus bisa menjaga nafsu ya, jangan sampai salah sedikit main kepret, nggak boleh. Apalagi main tempeleng, main tonjok, nggak boleh, karena kepretan, tonjokan, tempelengan kita mematikan. Jadi namanya ilmu Brajamusti, pukulan maut, bikin musuh kita terkapar, tidak berdaya. Berbahaya sebenarnya. Ini bisa berbahaya, bisa sampai meninggal. Jadi nggak boleh disalahgunakan. Jadi ini adalah hanyalah untuk bela diri saja. Kalau kita misalkan di perjalanan, ya ada macam-macam ya, baru kita pergunakan. Jadi nggak boleh kita digunakan sewenang-wenang, berbahaya. Bukan berbahaya. Kenapa? Karena sesuatu amalan perbuatan kita, apapun itu, akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di mahkamah di Rabbul Jalil. Sekarang begini, kita hidup di dunia ini tidak usah pesimis, jangan rendah diri, jangan. Wah, kita ngerasa rupa kita jelek, kata kita jelek kata siapa? Ciptaan Allah. Wah, hidung kita enggak bangir, enggak mancung. Wah, dengan keadaan hidung enggak mancung, kita berpikir melamun, enggak mana ya, operasi plastik ya gitu. Padahal justru banyak orang yang tidak senang hidung bangir, banyak. Ini manusia kan berbagai macam keinginan. Ada yang ingin hidungnya bangir, ada yang ingin hidungnya pesek, ada. Jadi kalau hidung pesek itu enak dilihatnya, jadi demprak gitu kan, jadi demprak. Jadi kalau itu hidungnya yang panjang gitu kan, terus jadi orang bilang kayak Petruk ya gitu kan. Jadi sebenarnya masalah kecantikan, masalah ketampanan itu ya sudah Allah berikan kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita itulah terbaik untuk kita. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kita diberi hidung pesek, alhamdulillah. Kita diberi hidung panjang, alhamdulillah. Yang panjang hidungnya jangan angkuh, karena banyak orang yang tidak suka hidung panjang. Dan yang hidungnya pesek pun jangan merasa rendah diri, karena banyak orang-orang yang cinta, yang senang hidung pesek. Alhamdulillah. Jadi pesek ataupun mancung, itulah kehendak Allah. Makanya gini, kalau kita hidung pesek ya jangan ingin dibangir-bangirin, jangan, apalagi sampai dioperasi ya, di dalamnya diganti dengan plastik atau besi apa, nggak usah gitu. Jadi terkecuali kalau memang misalkan hidungnya nggak ada lubang, ya ada nggak lubang, atau misalkan sebelah pendek sebelah tinggi misalkan, itu kan nggak layak, itu boleh dioperasi. Jadi selagi wajar nggak boleh dotak-atik, itu ciptaan Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti itu. Jadi kita harus berdasarkan hukum apapun itu. Jadi intinya apa? Intinya harus kita bisa berterima kasih kepada Allah. Harus kita bisa bersyukur. Harus kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, apapun itu. Jangan anggap jelek oleh kita. Karena Allah memberikan kepada kita yang terbaik menurut Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, apapun keberadaan kita, harus kita pede. Harus kita pede. Harus kita alhamdulillah, apapun itu. Karena Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ajsamikum, kepada badan rupa kalian, tidak. Kepada badan-badan kalian tidak, wala ila suarikum, dan juga tidak melihat kepada ketampanan, kecantikan kalian, tidak. Walakin yang duru ila kulubikum, tetapi Allah melihat manusia itu adalah hatinya, melihat hatinya, hatinya yang solihah, baik, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita cantik? Buat apa kita tampan kalau hati kita bejat? Ketampanan, kecantikan, jangankan setelah mati, masih hidup juga, udah tua, udah hilang. Al-Fakir tidak ketemu dengan teman. Dulu waktu Al-Fakir di sekolah, waktu Al-Fakir di pesantren, ya umur sekitar 16 tahunan ya, 16 tahunan, 17 tahunan seperti itu. Kan banyak tuh teman-teman Al-Fakir tuh ganteng gitu kan. Kalau Al-Fakir kan jelek ya, jelek menurut nafsu ya, tapi sebenarnya Al-Fakir juga ganteng sebenarnya tuh. Tapi tuh teman-teman Al-Fakir tuh, wah ganteng-ganteng. Ada Al-Fakir punya teman tuh di Sumatera, ganteng tuh, wah udah tinggi, hidungnya bangir ya, pancung. Wah pokoknya hebat lah, pokoknya hebat lagi. Tuh, terus perempuan juga banyak cantik-cantik gitu kan, cantik-cantik. Ya tapi Al-Fakir juga ya kadang-kadang ya itulah. Teman Al-Fakir banyak yang ganteng ya, hidungnya besar, panjang, tapi sama perempuan gak laku. Tapi sama perempuan gak laku. Jadi udah beri surat ke sini gak ada yang terima. Makanya Al-Fakir berpikir, oh ini ya perempuan kok milih yang gimana ya, tuh udah orang sekolah juga bawa mobil gitu kan, udah gaya itu, tapi perempuan kok nggak mau ya, pilih yang apa ini perempuan gitu kan, seperti itu. Tuh. Jadi artinya apa ya, kita jangan minder lah. Jadi masalah perempuan, masalah itu ya jangankan Allah gitu ya, jangankan Allah gitu, maha suci. Ya perempuan saja nggak menang rupa sebenarnya gitu, nggak menang rupa. Ya yang menang rupa mungkin ada gitu ya, tapi ya Al-Fakir banyak menemukan ya perempuan banyak yang tidak memenang rupa, tidak memenang harta gitu kan. Ya memenang hati itu ya karena mungkin
Hati yang baik kan otomatis mungkin ramah gitu kan, terus ya mungkin penyantun, terus mungkin gimana, nyaman lah mungkin gitu kan. Jadi memang bahasa hati itu ya akhirnya timbul keluar gitu kan. Kalau hatinya baik itu biasanya tingkah lakunya, ekspresinya juga baik seperti itu. Ya pantas Allah itu tidak melihat badan, tidak melihat rupa, tapi melihat hati. Ya ternyata manusia pun seperti itu, seperti itu. Walaupun gagah, cantik, ganteng, tapi kalau kelakuannya, ekspresinya tidak menyenangkan, ya otomatis tidak dilihat itu, tidak disenangi. Tuh, jadi artinya apa? Artinya ayo kita tetap semangat, ayo kita tetap bersyukur, ayo kita berterima kasih kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, ayo kita terima. Karena itu adalah yang terbaik menurut Allah Jalla wa'ala. Sekarang langsung aja ke acara inti, yaitu adalah pengijazahan. Jadi Al-Fakir ini ilmu ijazahkan kepada siapapun yang menemukan suara video Al-Fakir, silahkan amalkan. Ilmu ini adalah ilmu Braja Musti, pukulan maut. Kalau kita tempelkan sekali lagi tangan kita kepada tubuh orang yang mau dipukulin, dikepret dan sebagainya, ya insya Allah dengan kekuatan Allah orang itu akan jatuh terkapar. Ini wiridnya, kaifiatnya dan segalanya lihat aja di kolom deskripsi, karena Al-Fakir tidak tulis di layar kaca dan Al-Fakir tidak bacakan karena untuk mempersingkat video. Dan kalau ada yang belum jelas nanti tentang hal caranya, silahkan telepon saja Al-Fakir, hubungi Al-Fakir, karena ada nomor Al-Fakir di kolom deskripsi juga. Hanya itulah yang Al-Fakir bisa bagikan, yang Al-Fakir bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Al-Fakir sendiri, dan umumnya sekali lagi untuk kita semua dimanapun berada. Al-Fakir tiada lupa untuk mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum, wallahul muwaffiqu ala aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.